Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid Syufti dengan NIM 434221027 akan membuat video presentasi tentang project roadmap saya yang terakhir yang final untuk UAS mata kuliah Project 2. Judul saya adalah analisis sentimen korteks menggunakan metode algoritma SVM. Ah, untuk rancangannya itu seperti introduction, our project roadmap overview, dan ada tiga fase dan closing. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan saya untuk mata kuliah proyek 2, di mana akan dimulai dari label hingga hasil akurasi akhir yang saya peroleh. Latar belakang. Kenapa saya memilih Cortex? Karena Cortex hadir sebagai sistem perpajakan digital yang resmi dari pemerintah yang bertujuan mempermudah pemenuhan wajib pajak. Namun, banyak pengguna, khususnya bagian finance perusahaan, mengeluhnya proses yang dianggap rumit dan yang sering down. Rumusan masalahnya, dalam implementasi Cortex sebagai sistem perpajakan digital, muncul berbagai respon dari masyarakat, mulai keluhan hingga apresiasi. Persepsi masyarakat ini berpotensi mempengaruhi tingkat partisipasi dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pajak. Namun, suara publik yang tersebar luas di media sosial belum terdokumentasi secara sistematis. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana menangkap dan menganalisis sentimen masyarakat terhadap korteks secara otomatis, serta bagaimana sentimen tersebut dapat memberi gambaran terhadap kualitas layanan dan efektivitas sistem perpajakan digital yang diterapkan. Tinjauan pustaka atau jurnal utama saya yaitu berasal dari Q1 dari Turki, yaitu menganalisis saham Turki. Dia juga membandingkan banyak metode algoritma, khususnya seperti SVM dan multi-layer perception. Nah, di sini yang paling bagus akurasinya yaitu SVM dengan akurasi 89. Model-model ini berhasil membedakan sentimen positif dan negatif dari data media sosial yang dapat digunakan untuk memahami mood investor dan potensi pergerakan saham. Autornya yaitu Handan Kem, Alpervelicem, Ugur Demirel, dan Sana Ahmed. Judulnya itu Sentiment Analysis of Financial Twitter, Post on Twitter with Machine Learning Classifier, tahunnya 2024. Di One. Nah, metodologi algoritma di dalam penelitian saya rencananya akan seperti ini, yaitu yang pertama pengumpulan dataset melalui akun scraping sosial media X. Setelah dapat, lalu kita labeling. Setelah itu kita pre-processing data, fitur extraction, pembagian training dan testing, model training, hyperparameter tuning, dan evaluasi model. Untuk implementasinya, yaitu user bisa fitur scraping period, itu per tahun atau per bulan. Terus hasil dari fitur periodnya itu dianalisis sentimen. Nanti di situ ada grafik per periode, misalkan dari bulan lalu atau dari tahun lalu, tahun sekarang mengalami peningkatan atau penurunan. Dan di sini juga bisa view top retweet, yaitu yang khusus untuk yang negatif. Jadi paling banyak masyarakat ini mengalami masalah apa. Dan yang top retweet itu nanti bisa ada fitur chat user X-nya. Jadi nanti bisa sama adminnya dikasih solusi. Nah, ini our project roadmap overview. Nah, sampai mana kerjaan saya sekarang, yaitu proyek ini bertujuan untuk menjadi solusi berbasis teknologi yang mampu memberikan dampak nyata dan menyederhanakan pemahaman publik terhadap kebijakan perpajakan digital, khususnya implementasi sistem Cortex. Kunci strategisnya yaitu menyusun dan memberikan data dari percakapan media sosial terhadap Cortex. Yang kedua, melakukan analisis sentimen untuk mengetahui respon publik secara objektif. Yang terakhir yaitu menghasilkan visualisasi tren opini masyarakat terhadap sistem Cortex. Sukses metrik ini lebih dari 1.000 data, bukan 100 ya, sudah berhasil diprosesi. Dan skor
Dan skor sentimen terklasifikasi dalam tiga kategori, yaitu negatif, netral, dan positif. Yaitu tercapai, dan yang terakhir tercapainya evaluasi topik dan emosi dominan berdasarkan teks publik. Nah, ini fase satu scraping data Twitter. Keywordnya sudah sesuai, dan sekarang sampai detik ini sudah terkumpul 2 ribuan data dengan rencana saya yaitu 3.000. Ada 11 kolom yang terscraping, tapi mungkin tidak dipakai semua dan belum dilabeli oleh expert. Expert itu seperti psikolog. Yaitu fase 2 preprocessing data. Ini sudah dilakukan, dibersihkan, dan sudah diproses. Setiap percakapan diberi skor sentimen untuk mengukur kecenderungan opini publik terhadap konteks. Data telah disusun dalam bentuk tabel yang membuat elemen penting seperti full text, sentiment score, dan username. Label 3, fase 3, yaitu labeling. Dataset positif dan dataset negatif digunakan sebagai sumber daftar kata beserta bobot sentimennya. Dataset diambil dari GitHub berikut ini. Nah, untuk parameter akhirnya yaitu di atas plus 2 itu positif, dan di antara min 2 sampai plus 2 itu netral, dan di bawah min 2 itu negatif. Jadi begini, karena saya disuruh sama dosen pembimbing saya untuk menggunakan ahli psikolog, dan saya rencananya untuk nanti ketika 3.000, maka untuk saat ini saya itu menggunakan yang namanya leksikon. Seperti yang digunakan dari jurnal utama saya. Di sini dia juga menggunakan leksikon. Dia itu berupa file PSV, ada negatif dan ada positif. Dan masing-masing katanya itu mengandung bobot. Jadi saya lakukan labelingnya secara otomatis menggunakan 2 file kamus TSV yang saya ambil dari GitHub Fajri 91 ini. Nah, jika nanti ada hasilnya itu plus 2, maka dia positif. Jika di antara min 2 sampai plus 2, dia netral. Dan jika di bawah min 2, maka hasilnya negatif. Nah, untuk model kita sudah selesai juga, sudah dibagi TF, sudah di TF-IDF, sehingga setiap kata memiliki ekstraksi fitur. Dan saya sudah coba model SVM dan pemilihan kernel terbaik, dan mencoba untuk menggunakan evaluasi dan tuning model. Rencananya itu menggunakan seperti random oversampler, dan smooth. Ini untuk detailnya, processed text yang sudah jadi, yang sudah di preprocessing, itu diubah menjadi fitur numerik dengan TF-IDF. Itu dibagi 80 buat training dan 20% buat tes. Model SVM dengan parameter default, dengan kernel default bukan parameter default, mendapatkan akurasi 61%. Nah, di sini belum bisa, kelemahannya belum bisa ke- menangani ketidaksamaan label, dan tidak dilakukan optimasi parameter, dan potensi overfitting pada kelas dominan. Lalu, ketika sudah mencoba dengan mode oversampling dan grid review, melakukan oversampling dengan random oversampler untuk menangani data tak seimbang, menggunakan grid search CV untuk mencari kombinasi terbaik. Kernelnya yaitu FRBF. Nah, akurasi meningkat dari 61 menjadi hampir 70%. Model lebih stabil pada distribusi label yang seimbang. Hasil performa juga sudah dicatat di file hasil prediksi SVM with hyper. Kesimpulannya yaitu hyperparameter tuning dan balancing memiliki pengaruh signifikan terhadap performa model. Proses ini menjadi dasar kuat untuk pengujian model lanjutan atau integrasi ke aplikasi analisis sistem. Untuk berikutnya mungkin saya akan menggunakan hyperparameter smooth yang belum saya coba, dan mungkin membenarkan lagi untuk bagian pre-processingnya agar akurasinya dapat meningkat lebih baik lagi. Ini adalah word positif, negatif, dan netral. Nah, ini untuk hasil akhir kurva report saya, yaitu sudah selesai sampai tahap mapan model.
Meskipun masih ada PR yang seperti untuk meningkatkan akurasinya itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.